suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Anak kita harus mengenal firman Tuhan dari kecil. Yang harus mengajar sekolah minggu di gereja adalah semua ibu-ibu yang sudah pernah diajar di sekolah minggu. Tugasnya ngajar anak sekolah minggu. Ya, saya ini anak sekolah minggu dari kecil, sama laki-laki dan perempuan yang sudah diajarkan Tuhan Yesus. Semua Tuhan tuntut. Kita ini numpang di bumi. Saya terus katakan numpang. Banyak diberi, banyak dituntut. Saudara yang tidak lewat sekolah minggu seperti saya, ya mungkin saudara tidak dituntut untuk mengajar sekolah minggu. Saudara ajar aja kaum ibu, kaum bapak ajar aja kaum bapak. Tapi semua kita yang sudah dari sekolah minggu itu harus mengajar sekolah minggu di rumah maupun di gereja. Saudara yang ngajar sekolah minggu, yang sudah ikut sekolah minggu dari kecil, ya. Karena ini firman Tuhan, engkau sudah mengenal kitab suci. Kejadian, kitab suci. Kita harus mengenal kitab suci. Anak-anak kita sudah mengenal kita ini diciptakan oleh Tuhan, Sang Pencipta. Kejadian 1. Yesus Kristus adalah Tuhan. Dia adalah Bapa. Malaiki 2 ayat 10. Kejadian 1 ayat 26. Tuhan yang menciptakan kita. Kita tidak datang sendirinya. Kita diciptakan oleh Tuhan. Kita berasal dari surga dan kita akan kembali ke surga kalau kita punya iman. Manusia itu berasal dari surga, tapi hanya karena satu saja nak, dia hanya mau ambil buah itu, dia makan, dia diusir keluar dari surga. Makanya yang tidak boleh diambil di rumah jangan diambil. Makanan yang tidak boleh dimakan jangan dimakan. Uang yang tidak boleh dimakan jangan dimakan. Barang temanmu yang tidak boleh diambil. Kalau terlanjur ambil kau kembalikan. Karena ini diciptakan bahwa kita hidup selama-lamanya. Dunia ini diciptakan. Dan ada dunia yang akan datang, yang akan kita masuki. Kejadian pasal berikutnya. Tuhan menguduskan hari yang ke-7. Tuhan beristirahat. Itu hari untuk kita ibadah. Kan tak perlu sekolah kita kalau ngajar anak begini. Tidak perlu. Alkitab saja baca. Ya. Hari yang ke-7 anak-anak, Tuhan berhenti bu. Itulah hari untuk beribadah. Ya, Tuhan sudah menguduskan hari itu sebelum dunia ini eksis. Waktu masih di surga aja mereka tinggal, belum diusir dari surga. Ya, mereka kan belum diusir dari surga, masih tinggal di surga di Taman Eden. Itu sudah ada peraturan, ketetapan, perjanjian bahwa Tuhan menguduskan hari yang ke-7. Tuhan beristirahat. Ya, Tuhan beristirahat dan Tuhan menguduskan hari itu. Itu hari perhentian. Itu hari untuk umat Tuhan beribadah di surga. Demikian juga ketika sudah keluar dari surga tetap harus beribadah. Apa itu ibadah? Memberi penghormatan kepada Tuhan. Apa itu ibadah? Memberi penyembahan, hormat, tahu berterima kasih kepada Tuhan yang sudah menciptakan manusia, yang sudah menciptakan langit dan bumi, yang sudah menciptakan kita manusia. Tahu berterima kasih, itu ibadah. Apa itu ibadah? Memberi korban bagi Tuhan. Apa itu ibadah? Memberi yang terbaik kepada Tuhan. Itu ibadah. Saudara ajarkan dengan bahasa anak-anak segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dalam pengajaran firman, dalam pemuridan yang saudara lakukan, dan dalam pengajaran yang saudara lakukan, harus ada 4 hal ini. Ketika saudara baca firman, apakah firman itu mengajar saudara? Kalau saudara terima firman itu, berarti saudara menerima pengajaran firman itu. Ya, doktrin pengajaran 1. Dan firman akan menyatakan kesalahan. Firman akan menyatakan kesalahan. Supaya apa?
supaya manusia itu berhenti melakukan kesalahan itu, mengakui dosa itu dan tidak mengulanginya lagi. Kan dengan itu dia bisa suci. Ketika kesalahan dinyatakan, contohnya apa ya? Suka-suka pulang mau gereja mana, keliling, suka-suka pulang. Ya. Kalau yang sudah selamat dan sudah digembalakan ya, yang sudah selamat, sudah digembalakan, sudah melayani, ya itu menjadi potong-potong saudara. Saya juga nggak tahu. Kalau saya nggak baca itu buku surga neraka yang ditulis oleh Abdi Dasyat Gereja Korea, sama kesaksian surga neraka dari Nah Yun Suk, atau kesaksian surga neraka yang ditulis oleh Pastor Pak. Saudara udah baca itu? Minimal baca kesaksian surga neraka 10 kali, 12 kali, 12 kesaksian minimal ya. Minimal bacalah buku kesaksian surga neraka. Di Google bisa baca 10 kali atau 12 kali, 12 kesaksian. Baca, harus baca. Ya, kalau nggak main-main, kalau nggak kita nggak tahu. Kalau nggak kita nggak tahu alam roh itu. Ya, kita nggak tahu. Ternyata mereka dibakar selama-lamanya. Semua pakai nenek moyang atau siapapun yang ada di belakang yang tidak percaya terima Yesus. Sekalipun dia orang Yahudi, keturunan Abraham, Isa dan Yakub yang tidak percaya Tuhan, mereka dibakar. Kan dengan itu kita takut Tuhan. Takut kan kalau mau dibakar? Nggak mau, kita nggak mau, ngeri di neraka itu ngeri. Jangan ke sana. Itu gunanya kita membaca. Karena kita ini roh. Kejadian 1 ayat 26, manusia diciptakan dan dihembuskan napas kehidupan, itu roh. Saudara ini hidup selama-lamanya. Kita tidak pernah mati, manusia tidak pernah mati, karena manusia itu roh. Apakah manusia? Manusia itu adalah hatinya dan rohnya. Manusia itu adalah hatinya dan rohnya. Kalau hatinya baik, jadi baiklah dia. Kalau hatinya jahat, jahatlah dia. Manusia itu hatinya dan roh, bukan bajunya. Ya, oh dia orang Manado, orang Batak. Ya, oh dia cantik, dia jelek, bukan itu manusia itu. Manusia itu roh. Roh, ada roh, jiwa, tubuh, hidup selama-lamanya. Anak-anakku kau hidup selama-lamanya. Ya, doa saya setiap hari saya sebutkan nama anak-anak saya supaya bertobat sungguh-sungguh. Ya, mengandalkan Tuhan, ada hubungan yang dijamah oleh Roh Kudus, lahir baru, menyembah Yesus, takut kepada Tuhan, mengabdi kepada Yesus, melayani. Apa saja cita-cita kalian, nggak masalah. Mau jadi menteri, mau jadi presiden, mau jadi chef, mau jadi pilot, mau jadi ibu RT yang berhasil, cleaning service, penyapu jalan, pemulung, perkebunan, ya semua itu Tuhan punya. Tuhan yang kasih pekerjaan-pekerjaan yang baik itu. Karena itu semuanya berasal dari surga. Ya, yang penting imanmu sama Yesus, taat dan setia kepada Yesus Kristus, imannya kepada Yesus Kristus. Sungguh-sungguh seperti Yesus. Nah, seperti Yesus, jangan seperti yang lain. Ya, harus seperti Yesus. Yesus nggak dugem-dugem, Yesus nggak pernah ke bioskop. Nanti ke bioskop kami nonton Titanic atau apa itu ya. Udah balik kecil ya, jadi nanti. Khususnya kami nonton di bioskop. Jadi kami nggak pernah pergi lagi ke bioskop. Nonton apa dia bilang apa itu ya? Iya, Titanic. Ya, Titanic itu. Ya, Titanic atau apa itu ya? Nggak pernah lagi pergi ke bioskop. Ya, kan kita senangnya jalan-jalan happy, ya, ngerepotin pulang di rumah. Ya, saudara kasih dalam Tuhan, iman bertumbuh seperti itu. Ya, tugas kita memuridkan dan mengajar orang lain melakukan firman, karena pintu surga hanya terbuka bagi orang yang punya iman kepada Yesus dan melakukan firman Tuhan. Bukan orang yang berseru-seru kepadaku, Matius 7 ayat 21-22, bukan ya. Bukan orang Kristen yang rajin ke gereja, pandai nyanyi, bisa khotbah, bisa melayani, bagus dilihat sama offline online. Bukan itu saudara, bukan ya. Yang bisa masuk surga Bapak Ibu yang saya kasihi, ya, Matius 7 ayat 21, bukan yang berseru-seru, nyanyi suaranya bagus kayak malaikat, berdoa juga bagus ya, menyembah juga bagus ya, malaikat juga menyembah saudara. Sombong dibuang dari surga. Ya, yang melakukan, katakan yang melakukan. Ya, yang melakukan firman Tuhan. Matius 7 ayat 21-22, bukan
Orang yang berseru-seru kepadaku, yang masuk dalam kerajaan surga, tapi yang melakukan. Saya sudah lakukan apa ya Tuhan? Tuhan, saya sudah percaya menerima Engkau ya. Sudah bertobat atau belum? Belum Tuhan, bertobat karena sebelum ucap bernapas, ya Tuhan, aku bertobat dari dosa-dosaku. Ampunilah Tuhan. Banyak kali kulihat itu yang harus kukerjakan itu. Kata si tante, yang bawa satu lah, berapa bois itu Tuhan? Ya, 2 Timotius 3, berapa bois Tuhan? Keinginan daging, keakuan hidup, keinginan daging itu kan pasti siap iri, dengki, malas apa semua. Itu ya aku harus bertobat Tuhan. Ya gitu sama Tuhan. Tuhan, aku tidak tahu Tuhan, ampuni aku. Udah baca firman, aku gak baca firman. Tidak bisa lagi ku baca Tuhan, baca pakai YouTube. Oh iya Tuhan, pencet itu Kejadian 1. Atau dengan khotbah. Saudara harus gitu, saudara supaya saudara punya iman. Amin. Karena iman itu tiket. Keluarga Om Sian yang sakit itu, dia tidak bisa lagi ke kemana-mana. Ya, jadi diberilah terapi yang harganya cuma 21 juta, dibeli oleh anaknya. Bagus ya saudara, itu. Jadi sudah kami datangi, kami besuk, kami doakan. Dan saya suruh Om Sian kasih kesaksian bagaimana dia marsikor, hampir mati ditolong Tuhan karena dia berseru-seru kepada Tuhan. Amin. Supaya nanti dia berseru-seru kepada Tuhan. Yes. Bagaimana Tuhan memberikan kemurahan kepada dia supaya dia punya iman sama Tuhan Yesus. Amin. Dan berseru, minggu lalu kan berseru cari Tuhan. Ya, cari Tuhan. Dia tidak panggil kami ke situ, tapi kami yang datang. Ya, saudara, itu namanya punya iman yang tulus ikhlas. Lakukan tanpa disuruh. Ke rumah-rumah jemaat tanpa disuruh-suruh besuk, saudara pergilah besuk. Dengan hatimu yang tulus, kenapa? Baru sampaikan firman, doakan dia. Dan dia harus punya iman sama Yesus. Dan tidak bisa lagi ibadah, kirim video ibadah. Tadi saya sudah kirim ibadah, penyembahan. Ya, ada penyembahan, ada doa, ada pujian. Ada firman, biar dia sendiri beribadah sendiri sama Tuhan Yesus. Ibadah, saya nggak tahu dia buka atau tidak, saudara buka atau tidak, itu urusan dia. Kalau dia nggak butuh Tuhan ya itu urusan dia. Kalau dia nggak mau pencet itu, nggak perlu, ya itu urusan dia. Berarti dia nggak butuh Tuhan. Saya ibadah di sini offline, di rumah juga ibadah itu. Semua ibadah di PPS Bersih kami. Saya pencet setiap hari 24 jam. Sambil masak, sambil kupas bawah, worship. Dengar foto, dengar ini, kesimpulannya apa, ini. Ya, saya mendengarkan bagaimana Roh Kudus mengajar. Saudara hari ini dengar, nanti saya putar Roh Kudus mengajar ini. Dan dengan hormat kepada Tuhan, Roh Kudus yang mengajar, Roh Kudus yang menyampaikan firman. Ya, itu setiap hari, ya, setiap hari beribadah, memuji dan menyembah Tuhan. Ini anak-anak saya tahu apa yang dilakukan oleh papi mami saya setiap hari. Menyembah, berlutut, menyembah. Makanya saya suka menyembah, berlutut, karena papi saya seperti itu tiap hari. Menyembah, berlutut. Ibadah. Dari saya kecil sampai dia tua, sampai dia mati. Jadi saya dapat warisan iman. Iman yang tulus ikhlas. Ya. Firman itu mengajar kita. Makanya saudara juga mengajar yang lain. Saudara jangan diam-diam. Saudara sampaikan kepada harus seperti Yesus, kata anak, harus seperti Yesus. Kemana saja berdoa minta perlindungan Tuhan Yesus. Kemana pun keluar rumah berdoa minta kuasa darah Tuhan. Namanya satu-satu saudara. Tutup kusukan darah Yesus. Jamaah kami semuanya bertobat Tuhan. Lahir baru Tuhan. Hidup kudus Tuhan. Hatinya suci Tuhan. Hatinya suci. Melayani dengan hati yang sudah. Melayani sudah. Mendengar firman sudah. Mengajar sudah. Memberi sudah. Dengan hati yang tulus. Karena yang diterima adalah yang punya iman satu, yang kedua yang melakukan dengan hati yang tulus, suci dan murni. Itu yang diterima oleh Tuhan, yang dikenal oleh Tuhan dan punya hubungan yang karib dengan Tuhan. Ya saudara yang kekasih di dalam Tuhan, itu standar kerajaan surga. Firman itu mengajar. Katakan firman mengajar. Iya, firman itu mengajar. Firman menyatakan kesalahan. Katakan firman menyatakan kesalahan. Firman menyatakan kesalahan. Iya. Firman itu memperbaiki kelakuan. Katakan firman memperbaiki kelakuan. Firman memperbaiki kelakuan. Firman mendidik dalam kebenaran. Katakan firman mendidik dalam kebenaran. 4 ini. Sehingga manusia kepunyaan Allah. Kita ini kepunyaan Allah, bukan milik kita.
kita, bukan milik orang tua. Suami itu milik Tuhan, hanya pinjaman. Istri itu punya Tuhan. Orang tua itu punya Tuhan. Anak itu punya Tuhan, hanya pinjaman. Karena keluarga kita yang asli itu adalah yang melakukan kehendak Bapa di bumi. Itulah keluarga yang asli, yang akan bersama-sama dengan Bapa di surga. Ya, jadi keluarga kita yang asli adalah yang melakukan kehendak Bapa. Kalau dia ibu yang melakukan kehendak Bapa, berarti dialah ibu saya. Kalau dia saudara perempuan yang melakukan kehendak Bapa, dialah saudara saya. Kalau dia laki-laki yang melakukan kehendak Bapa, dialah saudara laki-laki saya. Yang tidak melakukan bukan. Nanti nggak akan ngumpul di surga. Kita rindu seluruh keluarga kita ngumpul bersama-sama Tuhan Yesus di surga, supaya tidak ada satupun yang dibuang ke neraka, dibakar selama-lamanya. Ya, kalau saudara dengar supaya tidak ada yang dibuang ke neraka dan dibakar selama-lamanya, itu artinya saudara harus baca kesaksian surga neraka paling sedikit 10, standar 12. Kesaksian surga neraka. Jadi firman Tuhan ini adalah roh. Layak Tuhan